Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Selamat siang untuk Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di Ngorekzi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang bertanya-tanya, Ngorekzi itu apa sih? Kita di sini mau ngapain sih? Nanti akan saya sedikit beri penjelasan. Sebelumnya, saya mohon perkenalan diri dulu. Nama saya Isfi. Saya di sini sebagai moderator PAG 10. Insya Allah hari ini juga bertugas sebagai moderator di Ngorekzi 1 kita kali ini. Saya di Bogor, asli Bogor, lulusan S1 Gizi Institut Pertanian Bogor tahun 2017. Jadi Ngorekzi itu apa sih, Bapak dan Ibu? Ngorekzi itu ngobrol bareng rekan gizi. Jadi ini adalah salah satu wadah yang diberikan oleh Selmeo Rekfon di pelatihan online training kali ini untuk grup-grup kecil, sharing-sharing gitu, ngobrol-ngobrol santai, yang insya Allah memberikan informasi yang berguna juga gitu untuk kita semua. Nah, kemudian untuk di Ngoreksi 1 kita kali ini, insya Allah akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu tentang tips dan triks bagaimana cara submit tugas, cara mengumpulkan tugas MOOC ke Google Drive, nanti akan disampaikan oleh Kak Citra. Kemudian untuk sesi 2 itu akan ada sharing-sharing dari peserta, dari perwakilan PAG 6, 10, dan 12. Oh iya, kita Ngoreksi ini kita pesertanya ada 3 grup, yaitu PAG 6, 10, dan 12 gitu. Nah, dari perwakilan masing-masing itu akan ada sharing-sharing bagaimana asuhan gizi di tempat mereka, khususnya saat pandemi COVID ini. Nah, kami harapkan ada interaksi aktif gitu. Nanti juga kami harapkan kita mendengar cerita-cerita dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, tentunya sangat menarik ya, apalagi peserta pelatihan ini kan sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk hari ini kita ada 2 sesi, sesi yang pertama tadi sudah selesai, disampaikan oleh Kak Citra tentang pengumpulan tugas, dan sesi 2 kali ini kita akan mendengarkan cerita dari perwakilan grup masing-masing PAG, yaitu tadi PAG 6, 10, dan 12, ada dari Kepulauan Riau, itu dari wilayah barat Indonesia, kemudian ada dari wilayah ibu kota, dari Jakarta, dan kemudian ada dari wilayah timur Indonesia, itu dari Goa. Tentunya dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan masalah yang beda-beda, gitu kita akan mendengarkan cerita dari beliau-beliau. Kan di sini akan ada interaksi ya, semoga interaktif gitu. Jadi setelah ketiga peserta itu sharing, kita juga ingin mendengarkan cerita dari Bapak dan Ibu juga. Nah, jika ada yang ingin sharing juga, misalnya entah menemukan permasalahan yang sama gitu ya, atau misalnya menemukan yang berbeda gitu, sharing di sini silahkan, boleh nanti, raise hands atau langsung di chat box, misalnya saya mau cerita gitu, atau misalnya mau bertanya juga boleh, khususnya tentang asuhan gizi di masa pandemi COVID kita kali ini. Nah, untuk pembicara yang pertama itu ada dari PAG 12, bentar. Sharing screen. Nah, apakah sudah terlihat jelas? Beliau, Ibu Lisnawati Jamaluddin, SKM MKes. Beliau, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jabatan kali ini adalah penanggung jawab program gizi. Beliau lulusan Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dari S2-nya. Jadi selain dari tenaga pelaksana gizi di Puskesmas, kita juga di sini ada dari Dinkes. Jadi selain petugas lapangnya langsung yang mungkin sering di lapang, Bapak Ibu di Puskesmas atau rumah sakit, kita juga ada dari Dinkes gitu. Kita mungkin sekarang, nanti akan mendengarkan bagaimana sih peran ahli gizi sebagai pemangku kebijakan, seperti itu. Nanti mendengar sharing-sharing lainnya, sebagai tenaga pelaksana gizi yang turun langsung di lapangan. Kita akan mendengarkan perbedaan masalah, perbedaan cerita yang dihadapi oleh Bu Lisna ini. Oke, Bu Lisna sudah siap? Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu Lisna, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan,
Sudah dengar suara saya, Mbak? Iya, jelas, Bu. Oh ya. Jadi uh, mungkin banyak yang di WA tapi kelihatan mukanya seperti apa, Mbak Citra juga mukanya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin nanti kita sama-sama sharing. Ini pengalaman saya dari Goa. Uh, Mungkin saya bisa share screen dulu, Mbak. Bisa? Bisa Ibu boleh coba langsung share screen, apakah Ibu bisa? Kelihatan, Mbak? Masih loading, coba sebentar. Nah, sudah bisa. Oh, ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Kabupaten Goa itu merupakan suatu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang terlihat di jadi Kabupaten Goa itu dia berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Jadi cukup dekat dengan ibu kota provinsi. Seperti yang kita lihat di peta, bahwa Kabupaten Goa itu berbatasan langsung di sebelah utara dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone. Kemudian yang di sebelah selatannya itu dengan Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba. Nah, Kabupaten Goa ini merupakan kabupaten yang cukup banyak penduduknya, ketiga terbesar dari Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Nah, perlu saya jelaskan mungkin di sini Kabupaten Goa itu ada bagaimana demografinya, letak geografisnya bagaimana, kemudian untuk Kabupaten Goa itu ada daerah pegunungan dan ada juga yang daerah dataran rendah. Nah, dia itu terdiri dari 18 kecamatan, setengah diantaranya itu merupakan dataran rendah. Dataran rendahnya itu ada di sebelah sini, di sebelah apa nih ya? Di dekat Kota Makassar dan Takalar itu merupakan daerah dataran rendah. Kemudian lebih luasnya lagi itu yang di sebelah kanan ini merupakan daerah dataran tinggi, jadi daerah pegunungan. Jadi daerah pegunungannya itu lebih luas dibandingkan dengan daerah yang dataran rendah. Tapi penduduk di daerah dataran rendah itu yang lebih banyak, lebih mendominasi dibandingkan dengan yang di daerah dataran tinggi. Ibu kota Kabupaten Goa itu berada di Kecamatan Sombaopu, di mana Kecamatan Sombaopu itu memiliki jumlah penduduk yang terbanyak se-Kabupaten Goa. Kemudian karena letak dekat dengan Kota Makassar, Kabupaten Goa merupakan epicentrum penyebaran COVID juga, COVID-19, seperti yang terlihat di tayangan saya ini. Jadi sampai saat ini update hari Jumat tadi malam, ada 537 kasus positif yang didapat di Kabupaten Goa. Nah, ini sudah mulai juga kena ke petugas kesehatan. Jadi kami juga sekarang mempunyai permasalahan di mana puskesmas sudah banyak nakes yang terkena COVID, baik dokter, kemudian bidan, maupun ada juga sekarang ini yang TPG kami yang berstatus positif, sementara isolasi mandiri di rumahnya. Kemudian yang kita lihat di sini bahwa kebanyakan kasus ini berada di dataran rendah. Memang mungkin aksesnya karena sering keluar masuk dari wilayah Kota Makassar, apalagi berbatasan langsung, jadi sangat memungkinkan untuk penyebaran yang lebih luas di daerah dataran rendah dibandingkan dengan dataran tinggi.
Nah, seperti yang kita lihat di peta, untuk Kecamatan Somba Opu ini sebagai penyumbang tertinggi yang merupakan ibu kota kabupaten dan juga mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Nah, di sini kita lihat dari Kecamatan Somba Opu, Patalasang, Palangga. Nah, ini semua daerah-daerah yang cukup tinggi kasus COVID di sana. Nah, ini yang di Kecamatan Patalasang, di sana ada, perlu saya ceritakan, di sana ada lapas wanita. Jadi peningkatan kasus ini berasal dari lapas wanita, di mana hampir sebagian besar dari penghuni lapas terdampak COVID di sana. Jadi banyak memang kasus di Patalasang karena berasal dari lapas wanita itu. Jadi bukan hanya dari masyarakat yang ada di sekitar, tapi karena ada satu lembaga di dalam. Nah, kemudian untuk di Sulawesi Selatan itu ada yang namanya rekreasi buka COVID. Jadi pasien-pasien yang berstatus positif, dia itu dikarantina di hotel, atau yang bila mereka memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, mereka akan dikarantina di hotel. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dia menyewa hotel, ada beberapa hotel di Kota Makassar yang disewa untuk mengkarantina para penderita COVID ini. Jadi bagi mereka yang menderita COVID tanpa gejala ataukah mungkin gejalanya ringan, mereka akan diisolasi di hotel. Tapi untuk yang mempunyai gejala berat, mereka langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID untuk Kota Makassar. Kemudian COVID ini mulai awal April kalau nggak salah, ada edaran dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Ibu Gubernur, dia mengeluarkan edaran untuk menghentikan sementara kegiatan posyandu. Jadi pada saat mulai ada mulai meningkat kasus COVID di Sulsel, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi mengeluarkan edaran untuk menghentikan kegiatan posyandu untuk sementara. Kemudian diteruskan juga ke Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa atau Ibu Bupati. Dia juga mengeluarkan edaran, menindaklanjuti dari edaran dari provinsi terkait dengan pelaksanaan posyandu. Jadi pelaksanaan posyandu dihentikan pada saat awal-awal COVID. Melihat juga Goa dan Makassar itu kasusnya semakin hari semakin meningkat. Jadi mengeluarkan edaran yang diteruskan ke tim penggerak PKK kecamatan. Nah, untuk mengantisipasi terkait dengan pelayanan gizi, makanya kami tetap melakukan untuk di Kabupaten Goa tetap melakukan kunjungan rumah, meskipun dengan berbagai macam protokol kesehatan yang digunakan oleh petugas gizi kami. Jadi seperti yang terlihat di gambar, di awal-awal tingginya kasus COVID ini, kami melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan pertumbuhan. Nah, kami juga di sini prioritaskan untuk yang sasaran beresiko. Sasaran beresiko di sini maksudnya kan pada saat penimbangan atau terakhir posyandu pasti kan kelihatan mana balita yang beresiko, misalnya yang status gizinya kurus atau yang lagi gizi buruk atau ibu hamil kek. Nah, itu kami adakan kunjungan rumah ke sana, tapi tetap dengan melihat bagaimana situasi di wilayah itu, apakah dia di sana masih zona merah ataukah masih aman, toh karena kan
penyebaran COVID ini berbeda-beda di Goa. Ada yang memang statusnya tinggi sekali seperti di Kecamatan Sombao, kemudian di daerah dataran tinggi mungkin kasusnya yang tidak terlalu banyak, sehingga mungkin lebih longgar lah untuk pelaksanaan kegiatan yang lain. Jadi teman-teman juga setiap kali turun itu menggunakan APD dan tetap melihat bagaimana situasi di sana, tetap melihat juga apakah di wilayah itu ada kasus positif kah atau ada kasus ODP atau PDP. Nah, dilihat juga dari data puskesmas di sana. Karena setiap puskesmas memiliki pemetaan sendiri di wilayah-wilayah mana yang punya kasus COVID. Nah, kemudian awal bulan Juni ketika situasi mulai sedikit mereda, meskipun peningkatan kasus COVID di Goa masih tetap tinggi, ada beberapa kecamatan atau puskesmas yang melakukan kegiatan posyandu, tapi ini juga atas berdasarkan situasi di sana, apakah cukup aman dilakukan atau tidak, dan izin dari pemerintah setempat seperti Ibu Camat, kemudian Pak Camat, Pak Desa, kemudian kesediaan dari kader. Kita lihat di sana apakah mereka cukup bisa dilakukan untuk kegiatan posyandu. Nah, ini untuk strateginya, setiap posyandu itu diberikan jarak, kemudian kalau yang di gambar pertama ini mereka diatur dalam satu ruangan, selebihnya itu mungkin dapat menunggu di luar. Kemudian yang di bawah ini yang daerah di dataran tinggi karena penyebaran COVID di sana tidak terlalu banyak, jadi selain juga daerahnya yang cukup letak geografisnya yang cukup sulit, jadi mereka biasa pada saat posyandu itu datang satu-satu orang, jadi tidak terlalu menimbulkan kerumunan. Nah, ini juga mereka mengatur bagaimana misalnya yang pada saat posyandu itu ada sasaran, ada wilayah posyandu yang mungkin sasarannya banyak, cukup banyak, jadi mereka atur berdasarkan umur mungkin, yang umur 0 sampai 1 tahun mungkin lebih duluan datang, mungkin datang jam 8, kemudian yang umurnya 2 tahun datangnya setengah jam kemudian. Itu kan bisa dilihat dari daftar balita yang ada di posyandu. Jadi mereka atur sesuai dengan situasi sasaran balita yang ada di sana. Kemudian untuk pemberian PMT pada Bumilkek, mereka melakukan di Kabupaten Goa itu di Puskesmas melakukan kunjungan rumah. Jadi untuk pemberian PMT yang masuk sasaran Bumilkek, mereka melakukan kunjungan rumah, kemudian pendampingan dan pemantauan didampingi oleh bidan desa juga. Nah, di sini sekalian juga dilakukan konseling dan edukasi, tapi tetap dengan melihat apakah ibu hamil tersebut masih aman, tidak terkena COVID, tidak berstatus ODP atau PDP. Karena di Kabupaten Goa banyak sekali juga ibu hamil yang ternyata positif COVID. Itu pun ketahuan pada saat mau melahirkan, pada saat mau bersalin tiba-tiba di rapid test positif, reaktif, kemudian di swab, kemudian hasilnya positif. Makanya pada saat ibu hamil yang akan bersalin diharuskan untuk rapid test dulu karena banyaknya petugas petugas kesehatan yang sudah kena COVID, yang sudah terdampak. Makanya kami antisipasi bekerja sama dengan dokter objin juga di rumah sakit untuk melakukan rapid test sebelum ditangani. Jadi diperiksa dulu apakah ibu hamilnya ini reaktif atau tidak. Jadi dicek dulu sebelum pada saat awal masuk ke ruang bersalin. Nah, di sini karena kota Makassar dan Goa itu sangat dekat,
kadang juga ada ibu hamil yang tiba-tiba misalnya hasil rapid testnya reaktif, dia kemudian takut, kemudian dia misalnya pergi ke Kota Makassar untuk bersalin. Jadi karena mungkin takut dicap sebagai COVID-19, dicap positif, dia malah pergi ke luar Kabupaten Goa, misalnya. Nah, juga didapati kebijakan seperti itu, karena itu kan berlaku se-Sulawesi Selatan. Setiap ibu hamil yang akan bersalin, dia akan di rapid test dulu. Nah, itu kadang ada sasaran yang lepas. Nah, kadang juga ada yang tidak jujur. Ada yang tidak jujur pada saat diberikan hasil bahwa dia rapid testnya reaktif, kemudian dia tidak mau untuk dites swab, dia akan ke luar Kabupaten Goa, kemudian dia seperti berlaku orang yang baru akan bersalin, tidak pernah dites sebelumnya. Jadi itu yang kadang bikin kecolongan dari petugas kesehatan yang tiba-tiba ada kasus ibu hamil yang positif. Kemudian selain kunjungan rumah, biasa juga diberikan PMT pada saat ibu hamilnya baru datang di puskesmas, pemeriksaan lila, tiba-tiba pada saat pemeriksaan lila dia kek, langsung diberikan konseling dan diberikan PMT. Nah, ini untuk PMT balita. Jadi pada saat pandemik seperti sekarang, untuk gizi buruk yang gizi buruk yang rawat jalan, tetap juga dilakukan kunjungan rumah, tetap juga dipantau oleh petugas, baik itu TPG ataupun dokter, dia tetap dilakukan pemantauan. Jadi selain kunjungan rumah, biasa juga diberikan konsul melalui chat atau WA, atau dengan kader yang bisa memantau bagaimana kondisi di pasien untuk gizi buruk ini atau yang sasaran PMT. Jadi kita kerjasama dengan kader untuk memantau secara pasti di lapangan. Bu Kemudian, Risma, mohon maaf Bu, 2 menit lagi waktunya. oh iya, iya. Kemudian ini untuk pemberian TTD. Nah, ini sebenarnya banyak kendala yang diperoleh mengingat Kabupaten Goa merupakan ada daerah yang perkotaan, banyak siswanya yang berasal dari luar Kabupaten Goa. Jadi ini sebenarnya agak sulit untuk pelaksanaan. Mungkin kalau untuk daerah pegunungan atau daerah yang desa-desa terpencil bisa didapatkan sasarannya, tapi untuk Kabupaten Goa yang di daerah perkotaan mungkin ini akan sangat menjadi kendala bagi kami untuk mengumpulkan sasaran. Nah, di sini kunjungan rumah ini yang dilakukan di daerah pegunungan, ini gampang sekali diperoleh sasarannya, tetapi untuk daerah seperti Somba Opu yang merupakan daerah kota, itu sangat susah didapat sasarannya, apalagi banyak memang remaja putri yang tidak tinggal di Goa. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa sharing bagaimana tekniknya untuk pemberian TTD rematri ini. Kemudian ini selain pemberian selain intervensi langsung, kita melakukan edukasi baik itu pada saat kunjungan di puskesmas maupun secara media sosial. Jadi konsultasi gizi via WhatsApp chat maupun via grup, itu kami lakukan juga di beberapa puskesmas untuk mengontrol bagaimana kondisi anak balita atau ibu hamil kek. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Lisna
Jadi kita baru saja mendengarkan ya cerita dari Bu Lisna di daerah beliau, di daerah Goa, bagaimana tantangan yang dihadapi dengan karakteristik wilayah yang dekat dengan provinsi, ibu kota provinsi, itu dekat dengan Makassar, tetapi juga beragam gitu. Ada yang di pegunungan, ada yang di daerah terpencil, ada yang di daerah kota, itu menemukan banyak kendala. Gitu. Nah, untuk Bapak dan Ibu peserta, saya mengingatkan kembali nanti di akhir sesi akan ada absen yang diisi via link gitu, jadi mohon menunggu sampai absennya ditampilkan. Kemudian mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Dimohon untuk mute atau menonaktifkan speaker, jadi yang berbicara hanya pembicara saja. Kemudian kami juga menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, atau mungkin nanti jika sudah selesai pembicara-pembicara ini sharing, kami menunggu cerita dari Bapak Ibu juga. Silahkan raise hands, bisa di Zoom-nya bisa raise hands, angkat tangan, atau bisa menyampaikan di chat box. Nah, untuk selanjutnya, kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu ada Bu Eva Luciana. Nah, sebentar. Beliau adalah ahli gizi dari Puskesmas Tanjung Samak, Kepulauan Meranti Riau. Beliau itu peserta dari PAG 6, jabatannya sebagai tenaga pelaksana gizi, dan pendidikannya di D3 Gizi Stikes Perintis Padang. Nah, mungkin kita akan mendengarkan cerita yang menarik juga, sama seperti Bu Lisna tadi dari beliau. Bu Eva, sudah siap? Halo, Bu Eva? Eva? Sebentar. Coba yang Bu Eva? Iya, sudah terdengar, Bu. Bu Eva sudah. Agak kecil, Bu, suaranya, Bu. Oh, kecil ya? Nah, sekarang jelas. Oke. Nah, sebentar saya buka PowerPoint-nya dari Bu Eva. Oke, sudah terlihat jelas belum, Bu? Bapak dan Ibu? Sudah. Silakan Bu Eva, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Terima kasih, Bu moderator kita, Ibu Isti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta webinar kita pada hari ini. Ngorek Z ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Eva Luciana. Saya dari Puskesmas Tanjung Samak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Nah, karena di situ ada kepulauan, jadi saya juga tinggalnya di pulau. Kebetulan Kabupaten Meranti ini terdiri dari beberapa pulau. Nah, kebetulan untuk Tanjung Samak sendiri itu lebih aksesnya lebih dekat dengan perbatasan Kepulauan Riau. Aksesnya lebih dekat ke daerah Kepri dan Malaysia. Oke, next, Bu. Sebenarnya di sini permasalahan kita mungkin sama ya, bagaimana kita menjalankan program-program yang ada di masing-masing puskesmas dengan masa pandemi ini, mungkin dengan cara solusi kita yang berbeda-beda. Di sini juga saya mau sharing bagaimana tentang pengalaman saya dalam menjalankan program-program yang ada di puskesmas saya. Nah, seperti yang kita tahu, status tanggap darurat COVID-19 ini dengan kebijakan PSBB menimbulkan dampak yang sangat signifikan ya di kehidupan kita, terutama pelayanan gizi. Untuk kegiatan program UKM baik yang dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung otomatis menjadi terhambat. Salah satunya yaitu pelayanan posyandu, di mana kita ketahui posyandu sendiri itu merupakan istilahnya perpanjangan tangan puskesmas dalam melakukan memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan balita dan ibu hamil.
Dan posyandu ini sebelum masa pandemi kita lakukan setiap rutin ya, setiap bulan sekali. Namun pada saat masa pandemi itu agak terhambat ya, sementara kita harus mencapai target yang harus ditentukan. Nah, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri, kasus COVID ini tidak terlalu banyak, 12 orang. Nah, itu terjadi di satu kecamatan. Kebetulan itu beda kecamatan sama saya. Itu pun berbeda pulau, karena kita di sini lebih ke pulau tempatnya. Jadi dengan adanya kasus COVID, ada himbauan atau surat edaran dari provinsi yang dilanjutkan ke kabupaten terkait pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat itu untuk sementara dihentikan terlebih dahulu, termasuk pelayanan posyandu. Nah, namun tidak mau supaya target kita tetap tercapai, kami ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan untuk pelayanan posyandu itu agar tetap bisa berjalan. Next, Bu. Next. Untuk Puskesmas Tanjung Samak sendiri itu merupakan satu kecamatan dengan 14 desa, 36 posyandu, dan untuk sasaran balita di tahun 2020 ini ada 1.652 anak. Next. Next, Bu. Nah, ini adalah proses pelayanan posyandu balita yang kami lakukan selama masa pandemi. Yang tadi, Bu, yang pertama. Ini sudah yang kelima. Ya, yang pertama, TPG berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas, Bidan Desa, dan Kepala Desa terkait pelaksanaan posyandu di masa pandemi yang akan tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi prinsip protokol kesehatan. Yang kedua, TPG dan Bidan Desa menginformasikan kepada kader tentang cara-cara pelaksanaan posyandu sesuai protokol kesehatan, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama jalannya pelaksanaan posyandu. Misalnya menyediakan sarana cuci tangan, persediaan masker, hand sanitizer, dan mengatur jarak bagi para peserta posyandu nanti. Yang ketiga, bekerja sama dengan lintas program, imunisasi, dan promkes. Yang keempat, kolaborasi dengan lintas sektor program PKK terkait jadwal posyandu dari segi pengaturan waktu untuk masing-masing kelompok umur dari usia 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan 2 sampai 5 tahun. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke masing-masing posyandu sesuai dengan jumlah sasaran yang ada di masing-masing posyandu. Nah, selanjutnya, next. Next. Ini pencatatan dan nomor 5. Yang terus yang kelima, menghimbau kepada masyarakat yang akan membawa balitanya ke posyandu melalui telepon, SMS, atau kunjungan rumah untuk memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun di tempat yang telah disediakan, dan untuk bisa mengatur jarak atau physical distancing saat pada pelayanan posyandu nanti. Terus selanjutnya kami mempunyai inovasi wisuda posyandu, karena wisuda posyandu ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada ibu-ibu yang rutin membawa anak balitanya ke posyandu, mengingat capaian kunjungan balita ke posyandu di puskesmas kami itu belum mencapai target sesuai SPM. Lanjut, Bu. Next. Nah, pencatatan dan pelaporan tetap dilakukan seperti biasanya dan dilaporkan ke puskesmas sesuai format yang sudah diberikan. Yang tadi, Bu, belum selesai. Yang tadi, Bu, yang ke-8 itu TPG. Ya. TPG tetap melakukan pembinaan dan pemantauan tumbuh kembang balita, di mana kegiatan ini bisa melalui kegiatan surveillance gizi dari hasil laporan posyandu dengan menganalisa sumber data untuk menentukan
prioritas kunjungan terjadwal atau konseling pada saat kunjungan rumah nantinya. Next. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi pelaksanaan Posyandu pada masa pandemi. Nah, di situ Posyandu terlihat sunyi ya, karena sudah terjadwal dari beberapa kelompok umur. Jadi pelaksanaannya itu siapa yang datang duluan setelah selesai pelaksanaan Posyandu, mereka diwajibkan untuk langsung pulang. Jadi tidak ada berkumpul di wilayah Posyandu tersebut. Nah, itu pemberian piagam atau sertifikat wisuda Posyandu bagi anak yang sudah selesai Posyandu, sudah selesai ya. Nah, kegiatan inovasi tersebut sudah kami lakukan di awal tahun ini sebelum masa pandemi. Next. Next. Nah, ini salah satu contoh pelaksanaannya di Posyandu. Jadi sebelum memasuki melaksanakan pelayanan Posyandu, ibu dan balita diharapkan mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, ini salah satu contohnya. Next. Nah, yang kedua saya ambil dari pelayanan asosiasi masyarakat, yaitu dari ASI eksklusif, di mana mengingat ASI eksklusif di puskesmas saya itu hanya 20% dari target yang sudah ditentukan. Itu dari 314 anak yang ada, hanya 70 anak yang mendapat ASI eksklusif. Jadi sangat rendah ya, belum mencapai target yang diberikan. Next. Next, Bu. Nah, ini adalah rencana kerja yang kami lakukan. Yang pertama yaitu TPG bekerja sama dengan konselor ASI Puskesmas dan Bisdan Desa terkait rendahnya cakupan ASI eksklusif. Jadi kami di sini berdiskusi apa-apa saja yang harus dilakukan terkait capaian ASI eksklusif yang belum mencapai target. Nah, yang kedua, Bidan Desa melakukan pendataan ulang seluruh ibu hamil dan ibu menyusui guna kelancaran pelaksanaan penyuluhan ASI eksklusif nantinya pada saat kunjungan rumah. Yang ketiga, kolaborasi dengan lintas sektor PKK dan penyuluh KB untuk bisa menginformasikan tentang pentingnya ASI eksklusif kepada masyarakat. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan tetap dilakukan seperti biasanya sesuai dengan format yang kami berikan. Lanjut. Nah, kami juga membuat inovasi, ada 2 inovasi. Yang pertama inovasi wisuda ASI eksklusif. Ini yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif bagi anak yang sudah lulus ASI eksklusif. Nah, inovasi wisuda ASI eksklusif ini sudah jalan sebelum masa pandemi. Terus pembentukan nektar sacu di satu desa percontohan. Nektar sacu ini adalah nenek pintar sayang cucu, itu inovasi kami. Karena rata-rata kalau di sini itu masalah ASI eksklusif itu sangat rendah dikarenakan ada peran keluarga yang tinggal satu rumah. Karena mereka beranggapan faktor budaya itu masih sangat tinggi ya. Jadi anak kalau masih menangis itu katanya belum lapar. Jadi sudah diberikan MPASI sebelum waktunya. Terus tapi untuk pembentukan nektar sacu ini belum sempat dijalankan. Kebetulan itu jadwalnya itu di bulan Maret. Karena bulan Maret itu sudah pandemi sudah mewabah dan sudah sampai ke Meranti. Jadi kegiatan tersebut kami tunda terlebih dahulu. Nah, selanjutnya TPG melakukan pendampingan dan pemantauan melalui surveillance gizi dari hasil laporan dengan menganalisis sumber data yang sudah terupdate di EPPGBM ya, dengan tujuan untuk menentukan prioritas masalah. Karena baik data penimbangan ataupun data capaian ASI eksklusif itu kita update tiap bulan di EPPGBM. Next. Next, Bu. Nah, ini salah satu dokumentasi konseling ASI eksklusif yang dilakukan oleh petugas desa pada saat kunjungan NIFAS. Nah, Bidan Desa ini saya rasa merupakan perpanjangan tangan kami yang ada di Puskesmas, perpanjangan tangan program gizi ya, yang ada di Puskesmas
untuk menentukan keberhasilan kegiatan-kegiatan kita selain lintas sektor. Next. Next, Bu. Nah, selanjutnya itu pendistribusian tablet tambah darah pada remaja putri. Nah, total remaja putri yang ada di puskesmas kami itu ada 657 siswi untuk tahun 2020 dan 657 siswa ini tersebar di 14 sekolah, di 14 sekolah tingkat SMP, MTS maupun SMA atau MA. Nah, sebelum pandemi, biasanya kami awal tahun itu sebelum melakukan pendistribusian kami melakukan sosialisasi dan pemeriksaan HB terlebih dahulu guna untuk melihat kinerja yang di tahun 2019 apakah remaja putrinya itu setelah minum tablet tambah darah selama 1 tahun 2019 di tahun 2019 itu apakah masih dijumpai anemia, apakah tingkat anemia itu masih tinggi di wilayah kami. Yang kedua, pemberian tablet tambah darah dilakukan di masing-masing sekolah 1 minggu sekali. Nah, ini kegiatan sebelum pandemi. Next. Nah, pada saat pandemi, kami membuat beberapa cara agar remaja putri tetap mendapatkan tablet NO-FE. Yang pertama, TPG berkoordinasi dengan program UKS atau penanggung jawab program remaja PKPR bersama Kepala Puskesmas, Bidan Desa, dan Kepala Desa bahwa pendistribusian tablet tambah darah remaja putri melalui kunjungan rumah yang mana kegiatan tersebut bisa dibantu oleh kader Posyandu maupun satuan tugas COVID yang ada di desa. Yang kedua, tenaga pelaksana gizi dan bidan desa menginformasikan kepada kader dan satuan tugas COVID-19 pada masa tanggap darurat pemberian tablet tambah darah dilakukan secara mandiri melalui UKBM atau Posyandu berdasarkan data yang sudah ada. Nah, ini pemberian tablet FE pada rematri ini dilakukan secara mandiri ini sesuai dengan SE Dirjen Kemenkes RI ya tentang pelayanan kesehatan keluarga di era pandemi COVID. Ada poin 3 kalau nggak salah tentang TTD rematri boleh diberikan secara mandiri. Nah, selanjutnya TPG memberikan format pemantauan tablet FE untuk pencatatan dan pelaporan yang akan nantinya dikirim ke puskesmas. Selanjutnya, kader Posyandu dan satuan tugas COVID-19 dibekali tablet FE dan brosur atau leaflet tentang anemia serta pentingnya minum tablet FE pada remaja putri. Selanjutnya, tenaga pelaksana gizi melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap kegiatan tersebut. Next. Nah, ini salah satu dokumentasi sosialisasi dan pendistribusian tablet FE pada rematri sebelum masa pandemi COVID-19 yang kami lakukan di masing-masing sekolah. Next. Next, Bu. Next. Nah, yang ini pendistribusian tablet FE saat pandemi ya, yang dibantu oleh bidan desa, kader dan satuan tugas yang ada di desa. Mereka melakukan kunjungan rumah ke remaja putri. Namun ini tidak lagi membawa nama sekolah. Sasarannya tidak lagi atas nama sekolah, namun sasarannya desa. Karena ada satu desa yang tidak mempunyai sekolah SMP atau MA, namun dia berada di desa lain. Jadi kita libatkan bidan desa untuk mendata ulang remaja putri yang berusia 12 sampai 18 tahun dan membedakannya dia di sekolah yang mana. Jadi itu nanti datanya akan berbeda yang kami terima di puskesmas. Next. Ibu mohon maaf sebelumnya, waktunya 1 menit lagi. Ya.
Next, Bu. Nah, ini asuhan gizi perorangan sebelum pandemi dilakukan sesuai standar PAGT, saat pandemi sesuai protokol kesehatan puskesmas. Protokol kesehatan puskesmas yang kami buat yaitu menghimbau kepada seluruh masyarakat, kami membuat himbauan agar masyarakat pada saat kunjungan ke puskesmas untuk menggunakan masker, dan kami menyediakan sarana tempat cuci tangan dan hand sanitizer di masing-masing luar ruangan agar memudahkan pasien yang akan keluar masuk untuk menggunakan hand sanitizer. Dan untuk keluarga yang mengantar pasien tidak masuk ke dalam ruangan, jadi dia menunggu di luar. Next. Nah, ini salah satu dokumentasi asuhan gizi perorangan yang kami lakukan di luar gedung maupun di dalam gedung. Next. Next. Nah, ini kesimpulan atau poin-poin yang kami terapkan, yang kami anggap penting, yang kami lakukan di puskesmas. Yang pertama, konseling gizi bisa dilakukan melalui via telepon, SMS, atau WA apabila anak tidak dalam kondisi darurat. Yang kedua, kunjungan rumah diprioritaskan untuk masalah anak gizi buruk, gizi kurang, stunting, dan ibu hamil kek. Yang ketiga, penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan physical distancing di setiap kegiatan. Mungkin hanya ini sharing dari saya, nanti bisa kita sama-sama berbagi pengalaman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eva atas penjelasannya, sharingnya. Lebih Ibu Lisna gitu, tetap melakukan asuhan gizi meskipun menemukan kendala yaitu posyandu dihentikan, tetapi tetap melakukan dengan berbagi waktu seperti itu. Nah, terima kasih kepada Bu Eva. Nah, selanjutnya kita mendengarkan cerita lagi sekarang dari wilayah ibu kota nih. Kita bagaimana asuhan gizi saat pandemi ini di wilayah Jakarta seperti itu. Yang ketiga ini sekarang Bu Indri, beliau adalah peserta PAG 10. Nah, Bu Indri Safitri SGZ, beliau saat ini bekerja di Puskesmas Kecamatan Durensawit DKI Jakarta sebagai ahli gizi nutrisionis, dan pendidikannya adalah S1 Gizi Universitas Binawan Jakarta. Nah, Bu Indri, apakah sudah siap? Halo. Halo. Ya, Bu Kak. Indri sudah siap? Ya, sebentar Bu, saya keluarkan PowerPoint-nya. Sebentar. Ya. Ya, Bu Terima Indri, kasih. waktu dan tempat dipersilakan. Ya, suaranya sudah terdengar jelas ya, Kak? Ya, jelas, Bu. Lanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, teman-teman sejawat semua, perkenalkan nama saya Indri. Saya perwakilan dari grup 10, berkesempatan untuk melakukan sharing bagaimana asuhan gizi yang kami lakukan di tempat kami bekerja semasa pandemi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan teman-teman saya dulu yang ada di puskesmas saya. Kebetulan saya bekerja di Puskesmas Kecamatan Durensawit, ini masuknya di wilayah Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Boleh di next? Ya, lanjut Kak. Ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu puskesmas tempat saya bekerja. Jadi Puskesmas Kecamatan Durensawit ini memang wilayahnya luas, dia perbatasan sedikit dengan wilayah Bekasi. Jadi jumlah balitanya banyak, jumlah UKBM-nya juga banyak. Lalu kami memiliki 7 kelurahan, tapi kami memiliki 11 puskesmas kelurahan. Jadi puskesmas pembantu kami ada 11,
1 puskesmas kecamatan, dan kami memiliki 13 petugas gizi. Jadi masing-masing kelurahan puskesmasnya sudah memiliki tenaga gizi 2 di puskesmas kecamatan. Seperti itu. Boleh di next? Ya, ini tim kami. Tim kami muda-muda, usianya di atas 17 tahun semua. Boleh ini aja, Kak. Ya, lanjut, Kak. Lanjut lagi. Ya. Langsung saja, ini ada data perkembangan kasus COVID di wilayah tempat kerja kami. Sampai kemarin tanggal 2 Juli 2020, ini terdapat 284 pasien positif. Jadi karena banyak, wilayah kami ini masuk dalam kategori zona merah. Kalau zona merah seperti ini biasanya banyak kebijakan-kebijakan yang turun dari atas sampai kami pelaksana di bawah, itu banyak kebijakan yang turun. Salah satunya puskesmas kami membuatlah kebijakan guna menurunkan laju kasus COVID di wilayah kerja kami. Boleh di next? Ya, jadi kebijakannya ada banyak. Salah satunya yang pertama, membuat pembatasan pasien masuk ke dalam puskesmas. Jadi puskesmas ini adalah kita pikirkan tempat infeksius. Jadi kita coba kurangi jumlah pasien yang masuk ke dalam puskesmas. Ini hasil kebijakan dari puskesmas kami. Lalu meminimalisir pelayanan pasien sehat. Jadi beberapa poli yang melayani pasien sehat itu awal-awal pandemi ini tutup. Jadi ada poli psikolog, termasuk poli gizi juga itu beberapa waktu tutup. Lalu membuat tim gerak cepat penanganan COVID. Jadi kami juga buat tim gerak cepat. Tim gerak cepat ini semuanya masuk, jadi tim interprofesi, di mana ada tim-tim kecil lagi di dalamnya itu guna memperlambat laju hasil pasien yang positif ini. Gitu. Sistem WFH dan WFO ini sudah tidak digunakan lagi karena sudah masuk masa transisi, jadi kita semua WFO petugas. Lalu ada rapid test petugas berkala. Ini masih dilakukan, kemarin sudah 2-3 kali kita lakukan tes supaya tenaga kesehatan kita pasti tetap sehat gitu. Lalu wajib menggunakan masker itu pasti sudah dilakukan oleh semuanya menurut saya sesuai dengan kaidah PPI. Jadi tim PPI kami di sini bekerja maksimal, pokoknya semua tim semuanya bekerja maksimal di sini. Lalu ada desinfeksi puskesmas, before after bekerja itu kita semua melakukan vaksin supaya mencegah aja gitu. Lalu CTPS sudah biasa, lalu memberikan jarak itu juga sudah kita lakukan dari awal pandemi. Next. Ya. Lalu kendala apa sih yang sebenarnya dihadapi? Kendalanya sebenarnya ini karena ada kebijakan-kebijakan itu ya. Yang pertama saya bahas dari layanan dalam gedung. Jadi layanan dalam gedung ini, mohon maaf sebentar Kak. Jadi layanan dalam gedung ini adanya pembatasan pasien, kendala yang dihadapi adalah jumlah kunjungan yang pasti berkurang. Kalau jumlah pasien kunjungan berkurang itu dampaknya kemana-mana, kayak gitu. Termasuk tadi pasien yang mau konseling gizi jadi terbatas, gitu. Lalu petugas gizi itu saling membackup, artinya karena layanannya tutup, jadi fungsikan dulu, gitu. Jadi kemana dulu. Lalu terjadi perubahan sistem layanan. Ya, karena ada perubahan sistem layanan, butuh adaptasi baru. Adaptasinya nggak hanya pada masyarakat, pada petugasnya juga. Itu layanin di dalam gedung, yang di luar gedungnya itu kayak udah pasti UKBM semuanya tertunda. Posyandu tertunda. Terus kita tidak disarankan untuk melakukan penimbangan door to door, karena tadi efek dari pandeminya dan ya pasti stigma-stigma masyarakatnya juga. Lalu tidak dapat menghimbau balita untuk ke puskesmas untuk ukur atau timbang. Biasanya kan kalau nggak datang posyandu, biar tetap didata, kita suruh datang ke puskesmas, ya sudah timbang saja di puskesmas gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Dan yang bisa disarankan hanya anak atau balita yang benar-benar sakit gitu. Lalu tata laksana gizi buruk dan bumil jadi tidak optimal, udah pasti.
karena tadi tatap muka saja susah, ya kan. Lalu kunjungan rumah ya, dipertimbangkan, benar banget, karena kalau kita kunjungan rumah itu banyak syaratnya kalau sekarang. Harus menggunakan ini, itu, belum lagi stigma, penolakan, ketakutan. Jadi kita pun petugasnya jadi sulit bertemu dengan masyarakat. Itu kendala yang dihadapi. Boleh, next, Kak. Ya, jadi lalu apa sih setelah kita tahu kendala, apa saja sih yang kita coba lakukan? Biasanya kalau ada masalah kita buat PDCA, plan do take action. Jadi kita bikin plan dulu minimal seperti itu. Jadi kalau asuhan gizi yang kita terapkan selama masa pandemi ini di layanan dalam gedung, karena tadi ada masalahnya, coba deh kita pelayanan tetap buka, tapi pilih pasien dalam kondisi khusus. Misalnya ibu hamil cek, anemia, ya memang kita pantau itu beberapa bulan, boleh deh kita langsung lakukan konseling. Seperti itu. Ada lagi balita yang memang kondisinya berat badannya memang kurang dan butuh banget untuk pelayanan konseling, itu pasti kita lakukan. Pasien lansia pun seperti itu, pasien TB juga seperti itu. Kalau untuk pasien TB di puskesmas kami, petugasnya yang turun langsung ke poli TB. Karena poli TB berada di bawah, itu dekat dengan poli-poli yang bisa langsung dengan pasien. Takutnya malah ada terkontak dengan pasien yang tidak tahu itu ternyata pasien COVID. Lalu pelayanan mengikuti kaidah PPI. Jadi kalau kita mau pelayanan banyak banget persiapannya, pakai APD, pakai segala macam. Karena memang sudah syarat dari PPI supaya kita pun tetap dalam kondisi sehat. Lalu petugas gizi sekarang ada tambahan memberikan PMT bagi tim gerak cepat dan garda depan. Tim gerak cepat tuh banyak, ada saya sebutin aja, ada tim COVID, ada tim surveillance, ada tim PPI, ada tim triase untuk memilah-milah pasien, terus ada tim ODP batuk, itu banyak banget tim interprofesinya. Jadi kita berikan PMT supaya petugas kita tetap fit dalam melaksanakan tugasnya. Oke, boleh next. Ya, di luar gedung. Yang di luar gedung berarti surveillance gizinya, ya tadi ketemu masalah PDCA lagi. Paling tidak kita sudah membuat PDCA dulu ya. Jadi yang pertama ini pemantauan gizi balita bermasalah, artinya berat badan kurang, kurus sekali, itu kan masih kita pantau. Pada saat masa PSBB kemarin, itu kita masih bisa komunikasinya dengan via WA, telepon, call aja seperti itu. Karena benar-benar nggak bisa lah tatap muka dengan masyarakat atau pasiennya. Jadi ya udahlah, daripada kita tidak bertemu dengan pasiennya, lebih baik kita coba via online atau daring. Lalu pemantauan langsung oleh petugas dan kader pada saat masuk masa era new normal. Pada saat new normal kita sudah boleh langsung turun, ya udah kita langsung mengambil kesempatan itu. Jadi petugas datang bersama kader, itu cuma kader dan satu petugas aja. Sangat-sangat sedikit masuk dan kita pantau, kita lihat, kita temukan balita tersebut gitu. Lalu yang tadi UKBM masih banyak yang tidak boleh buka, termasuk posyandu. Posyandu di sini masih belum bisa dilaksanakan, masih menunggu arahan dinas. Cuman tadi kita setiap ada masalah coba kita lakukan PDCA, kita plan deh gimana sih caranya. Nah, jadi pada masa PSBB transisi ini nanti plannya coba buka jadwal posyandunya diperbanyak, terus jumlah balita yang menimbangnya itu kita batasi. Misalnya kalau kemarin-kemarin itu biasanya 200 balita datang ke posyandu rame-rame, buka dalam 1 bulan itu 1 posyandu di 1 RW. Nah, kalau ke depannya, kalau memang sudah ada arahan dari dinas, kita coba buka jadwal posyandu diperbanyak, tapi setiap yang datang kita batasi misalnya 20. Ya udah kita bagi aja. Misalnya pasiennya atau balitanya ada 200, kita bagi deh ke 20. Jadi misalnya 10 kali buka posyandu dalam 1 bulan. Supaya paling tidak ada berdekatan, social distancing-nya masih ada. Itu pun masih menunggu arahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Lalu untuk nanti plan-nya kalau memang sudah ada arahan, kita yang melakukan penimbangan itu petugas. Jadi kader hanya membantu petugas yang melakukan, ini terkait dengan APD yang digunakan. Karena APD kan terbatas, dan pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Jadi usahakan tetap menggunakan APD sesuai kaidah, terus
petugas aja yang kita berikan APD-nya. Nanti untuk kadernya itu bisa menggunakan level 1 APD-nya. Nah, untuk pemberian tablet tambah darah ini masih belum bisa kita lakukan karena jujur waktu pertama kali tahu sekolah itu libur itu mendadak banget. Jadi kita belum ada persiapan bekalin tablet tambah darah untuk teman-teman remaja kita. Jadi mau nggak mau terputus lah. Jadi kita masih tetap plan nyari cara gimana caranya nih supaya tablet tambah darahnya itu bisa diberikan ke teman-teman remaja kita. Tapi sebelum itu coba kita buat aja atau kita flashback kembali ingatan-ingatan teman-teman remaja kita. Jadi coba kita buat itu video edukatif supaya dia oh iya ya saya harus minum tablet tambah darah nih penting gitu kan. Jadi di Puskesmas kerjasama dengan Promkes itu membuat video tapi yang dalam bentuk modernnya yang teman-teman remaja sering lihat biasanya kan konten YouTube ya. Jadi konten YouTube ini kita buat podcast ngobrol-ngobrol kesehatan itu gunanya untuk teman-teman remaja ini inilah istilahnya mau melihat video kita. Karena kan kalau video biasa aja kadang-kadang cuma di skip. Tapi kalau misalnya ada konten-konten YouTube yang terbaru, Pak podcast nih boleh dilihat juga. Gitu. Jadi videonya nanti kita rekam, kita syuting bareng remajanya, bareng gurunya, satu-satu kita undang, nanti bisa kita share atau nanti teman-teman remajanya bisa langsung search ke YouTube kita. Seperti itu. Boleh di next. Halo Kak? Ya. Oh, dokumentasi. Nah, ini dokumentasi kita pada masa new normal kemarin sudah boleh melakukan kunjungan rumah. Jadi kita manfaatkan kesempatan itu untuk kunjungan rumah ke pasien balita kita yang memang sedang dalam pantauan. Ya, contohnya seperti itu. Jadi petugas kita masih menggunakan APD atau jaga jarak paling enggak. Seperti itu. Next, Kak. Oh, sudah selesai. Ya, demikian Kak, kegiatan yang kami lakukan di Puskesmas kami selama pandemi saat ini. Ini saya mau cerita sedikit, ini foto kami ambil pada saat Hari Gizi Nasional tahun 2020, sebelum terjadi pandemi, 25 Januari. Lagi senang-senangnya, karena acara ini itu mencoba naikin SPM, jadi ngundang para remaja juga, teman-teman remaja kita undang. Jadi ada yang dari Sakabakti Pusada, ada yang kader kesehatan remaja, ada yang posyandu remaja. Kita punya posyandu remaja, pertama di DKI, itu kita undang kader-kadernya. Dan CIL pun kita undang waktu itu, senang banget. Nah, sekarang ada pandemi, jadi kita tidak bisa merayakan hari-hari besar kita lagi. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir, kita semua dalam keadaan sehat, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan kita seperti sedia kala dan normal lagi. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Bu Indri atau Kak Indri atau Bu Indri, Mbak Indri aja ya, Mbak Indri atas penjelasannya. Sudah 3 peserta yang memberikan sharing dan tentunya menurut saya pribadi sangat berbeda gitu ya. Disebut berbeda tapi sama, dibilang sama tapi beda juga gitu. Sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing gitu, menemukan kendala dan menemukan solusinya juga seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya kita mungkin bisa mulai ke sesi tanya jawab. Kemudian nanti setelah itu dilanjut oleh sharing-sharing juga dari Bapak Ibu, tentu kami juga sangat tidak sabar gitu mendengar cerita-cerita yang sama menariknya gitu, seperti dari Bu Lisna, sama seperti Bu Eva gitu, dan dari Bu Indri juga. Nah, ini ada pertanyaan. Wah, ada banyak sekali Bapak Ibu, terima kasih banyak atas komen-komennya, pertanyaannya. Kita mulai mungkin untuk untuk pertanyaan untuk Bu Lisna. Bu Lisna masih menyambung? Masih sambung? Masih Mbak. Iya. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Jurniati.
beserta PAG 10 untuk Bu Lisna. Apakah tidak ada gejala pada ibu hamil yang positif COVID sehingga terdeteksinya terlambat sekali, sehingga berisiko juga terhadap bayinya? Boleh mungkin langsung dijawab, nanti saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sekarang ini kan COVID ada yang tanpa gejala. Jadi tanpa pemeriksaan kita tidak bisa tahu. Bisa saja kan kita dalam kondisi sehat seperti ini, tahu-tahu pas periksa rapid test atau swab, tiba-tiba hasilnya positif. Nah itu kan kami tidak tahu. Makanya apalagi kondisi sekarang ini yang memang lagi untuk di wilayah Sulsel memang lagi banyak-banyaknya kasus dan kita tidak tahu apakah misalnya saja dalam satu ruangan kantor saya tidak tahu apakah teman saya ini positif atau tidak. Makanya apalagi untuk bumil, kita untuk mengantisipasi dengan penularan melalui dari bumil ke nakes maupun dari nakes ke bumil, kita antisipasi dengan melakukan rapid test. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, baik. Jadi karena emang macam-macam ya Bu ya, ada yang tanpa gejala seperti itu. Iya. Tapi tetap diantisipasi dengan penggunaan APD yang Iya. baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, sebentar Bu. Oh, mungkin nyambung ke yang tadi Bu. Jadi kan ibu hamil itu nggak semuanya gitu, tidak semuanya menunjukkan gejala. Ada yang OTG tanpa gejala. Yang takutnya juga takutnya ketika para petugas memeriksa itu, misalnya meskipun pakai APD itu tetap ada takutnya gitu, ada yang miss atau bagaimana. Nah itu dari kebijakan tempat ibu, apakah ada misalnya tes untuk para petugas gizinya misalnya secara berkala gitu? Ini pertanyaan dari Bu Eka, PAG 6, lanjutkan yang tadi. Untuk memastikan benar-benar aman, seperti itu, Bu. Mbak, boleh diulang? Tiba-tiba tadi putus. Oh, iya Bu, untuk yang melanjutkan pertanyaan tadi, ya, untuk yang ibu hamil. Misalnya ada ibu hamil OTG misalnya, atau dari orang-orang lain yang ketika petugas gizi itu datang ke rumah, misalnya. Kan karena di stop ya pelayanannya. Kemudian petugas gizinya datang ke rumah masing-masing, meskipun menggunakan APD, nah untuk menjaga keamanan gitu, para petugas gizi yang turun ke lapang, apakah ada tes yang berkala gitu, misalnya entah itu rapid test atau swab test untuk para petugas yang turun ke lapang. Oh iya. Jadi untuk di Kabupaten Goa, semua petugas semenjak kasus di Goa itu meningkat, semua petugas kesehatan di puskesmas itu dilakukan rapid test. Kemudian kalau memang ada yang reaktif, langsung di swab pada saat itu juga. Jadi untuk petugas memang dilakukan secara berkala, apalagi beberapa bulan belakangan ini banyak didapati petugas yang memang positif, dapat swabnya positif, makanya dilakukan secara berkala. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian mungkin untuk kita kalau tes, apakah jelas? Ya. Koneksinya tidak stabil. Jelaskah suara saya? Jelas, Mbak. Nah, mungkin untuk bergantian ya kita mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman lain sambil menjeda sesi tanya jawab ini. Ada yang sudah raise hands, mungkin ada yang mau sharing-sharing juga ke kita semua. Ada dari Ibu Lopiani Gulo. Ini mungkin ada mau sharing juga ke kami. Ibu, boleh saya unmute ya Bu ya? Halo Ibu. Ya, Halo. Mungkin boleh perkenalan nama, kemudian puskesmas mana, grup PAG berapa, silahkan. Oke, nama saya Lopiani dari Puskesmas Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya dari PAG 12. Jadi kemarin itu waktu beberapa kali ketemu
sama bidan desa, itu di tempat saya itu katanya ada beberapa desa yang tidak lengkap alat-alat atau fasilitasnya di posyandu. Misalnya seperti alat ukur tinggi badan. Jadi saya pengen tahu, soalnya saya TPG baru, Bu. Saya pengen tahu gimana prosedurnya bila alat-alat yang kita tahu kan posyandu itu milik desa ya, dihandle oleh desa. Dan kita dari puskesmas itu merupakan petugas kesehatan untuk memantau berjalannya kegiatan posyandu tersebut. Jadi saya pengen tahu bagaimana prosedur yang sebenarnya bila alat-alat tersebut belum tersedia, bagaimana prosedurnya untuk bisa melengkapi fasilitas atau alat-alat yang berhubungan ke posyandu seperti itu. Halo Kak Lopiani. Halo. Halo, iya boleh ini pertanyaannya ditujukan ke siapakah kira-kira? Untuk Boleh yang mana aja deh yang bisa membantu untuk pertanyaan ini, Bu. Karena kan semuanya pasti hampir sama sih ininya. Ya Saya pengen tahu mungkin prosedurnya. dari Bapak dan Ibu ada yang mau membantu menjawab? Boleh raise hands juga. Bisa saya jawab, Mbak Isfi? Oh ya boleh, silakan Bu Isna. Iya. Jadi untuk pengadaan alat antropometri, kami dari Kabupaten Goa, karena kebetulan juga kami merupakan kabupaten lokus stunting untuk tahun 2020, jadi pengadaannya itu Dinas Kesehatan mengusul melalui dak fisik penugasan stunting yang penganggarannya itu dari APBN. Jadi itu diusul dari Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian diusulkan kalau nggak salah itu untuk 2020 5 unit per puskesmas. Kemudian ada juga yang tahun kemarin 2019 ada pembagian alat antropometri kit dari Kemenkes, satu kit per puskesmas kalau nggak salah. Nah itu kan bisa digunakan, tapi memang kalau dibandingkan untuk penggunaan posyandu itu tidak cukup karena alat yang tersedia itu kan alat yang diberikan itu cuma satu unit, jadi satu alat timbang digital, satu alat ukur panjang badan dan juga tinggi badan, kemudian alat ukur ini kalila. Kemudian kami juga mengalami kendala yang sama di kabupaten, makanya kami bekerja sama dengan PMD, pemberdayaan masyarakat desa, Dinas PMD, yang membawahi terkait dengan dana desa. Jadi bisa menggunakan dana desa untuk pengusulan pengadaan alat antropometri. Jadi pada saat musrembang kecamatan atau di tingkat desa bisa diusulkan untuk pembelian alat antropometri. Seperti itu mungkin, Mbak, dari saya. Terima kasih Bu jawabannya. Kak Lopi, halo? Maaf tadi saya mute sebentar karena suaranya double. Kak Lopi bisa unmute lagi? Halo Kak Lopi, apakah sudah jelas tadi jawaban dari Bu Isna? Sudah Kak, tapi boleh saya bertanya sedikit lagi? Oh, apa Kak? Tadi kan pengusulannya itu dari Dinkes, berarti puskesmas mengajukan begitu ke Dinkes ya. Dan kemudian kemarin kan di bulan 2 kita udah ada melakukan penimbangan. Tapi waktu itu karena saya TPG baru, masih dipegang oleh TPG yang lama. Dan waktu itu hasilnya itu belum 100% berhasil. Alasannya kemarin saya cari tahu dari bidan desa dan pengelola yang lama itu satu alat, kemudian kurang aktifnya kader, kemudian itu terkendala dengan masyarakat yang tidak aktif mengikuti posyandu, dan kadang kalau dijumpai mereka itu sibuk karena rata-rata di sini itu
pekerjaannya bertani. Kemudian ini kan nanti bulan 8 akan ada pengukuran lagi. Gimana caranya atau ada tips yang khusus tidak dari teman-teman TPG untuk mengcover 100%, gimana caranya kita melakukan penimbangan 100% ini untuk seluruh balita. Karena balita ini terus di tempat kami itu mobilisasi itu tinggi selama pandemi. Dan dulu ini daerah termasuk daerah meletusnya Gunung Sinabung. Jadi masyarakatnya itu sudah berpencar-pencar. Dan kemarin saya koordinasi ke Dinas Kesehatan, katanya karena datanya sasarannya itu sudah tidak tahu lagi mendata secara realnya, Bu. Dulu di sini ada 14 kecamatan, 12 desa dalam satu kecamatan, dan ada beberapa desa itu sudah keluar dari kecamatan ini, dan tetapi secara administratif masih masuk wilayah kerja Kecamatan Namanteran, tempat saya puskesmas tempat saya bekerja. Dan 2 desa itu sekarang berada di kecamatan lain, tetapi masih tercover di wilayah kerja kita. Nah, itu yang menjadi kadang jumlah sasaran balita itu tidak terpenuhi. Ada tidak tips-tips atau saran dari teman-teman TPG lain, gimana caranya kami meningkatkan pengukuran ini nanti di bulan 8, jadi tercover seluruhnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Lopi. Mungkin untuk pertanyaan yang soal pengajuan dana ke Dinkes, Ibu Lisna silahkan. Ya, jadi terkait dengan pengadaan antropometri itu, memang kami harus menyediakan data dulu. Jadi di puskesmas itu yang tersedia alat berapa, terus kekurangannya berapa, atau ada juga mungkin puskesmas yang sama sekali belum punya alat, makanya kami data. Dari data itu kami mengusulkan untuk pengadaan antropometri kit di dana alokasi kesehatan di dak fisik kesehatan, seperti itu. Jadi bukan puskesmas yang mengusul, tapi dinas kesehatan yang mendata ke puskesmas terkait dengan antropometri kit. Ya. Ya. Terima kasih Bu Lisna. Jadi dari Dinkesnya dulu ya Bu ya yang mendata seperti Ya. itu. Iya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan tadi Kalopi tanya tadi karena bulan Agustus nanti akan ada penimbangan sementara masih sedang pandemi seperti itu. Nah, kira-kira dari kakak-kakak semua, Bapak dan Ibu, kakak-kakak juga, Mbak Mas, mungkin di sini ada yang mau sharing-sharing kah kiat-kiatnya, tips and tricksnya bagaimana meningkatkan target gitu, meningkatkan persentase penimbangan seperti itu. Nah, ada yang mau sharing kah? Ini ada yang sudah raise hands, Kak Erlina. Kak Erlina mau sharing juga kah? Khususnya tentang pertanyaan Kalopi tadi. Kak Erlina, silahkan. Halo, Kak Erlina. Halo, Kak Erlina. Oh, mungkin kepencet. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Selain Kak Erlina, mungkin ada yang mau sharing-sharing? Boleh raise hands. Nggak Halo, ada, Mbak Bu. Erlina. Mbak Erlina, halo. Iya. Halo, Bu. Halo. Halo, iya. Nggak ada, Suaranya Bu, sudah yang terdengar. sharing. Oh, nah kalau Bu Erlina sendiri dari puskesmas mana, Kak, Bu? Atau dari Dinkes? Atau dari rumah sakit? Dari Puskesmas Kota Nopan, Bu. Di daerah mana itu, Bu? Dari Puskesmas Kota Nopan, Bu. Di Ya. wilayah kota mana, Ya. Bu? Provinsi mana? Kalau Di boleh tahu? Mandailing Natal, Bu. Mandailing Oh, Mandailing Natal. Utara. Mandailing Natal. Mungkin Ibu ada yang mau di-share-share ke kami
Oh, saat ini belum ada, Bu. Oh, belum ada. Iya, baik Ibu. Kalau begitu, saya mute lagi ya, Bu ya. Ini kalau misalnya masih belum ada yang mau sharing soal tadi tips dan triks meningkatkan target penimbangan berat badan, mungkin saya lanjut ke pertanyaan. Ini untuk Bu Eva. Halo Bu Eva. Bu Eva masih menyambung kah? Masih? Ya, ini Bu, ternyata setelah dilihat-lihat banyak sekali yang tertarik soal wisuda posyandu, Bu. Iya. Sebentar. Jadi banyak yang bertanya, wisuda posyandu itu bagaimana? Mohon penjelasannya lagi. Kemudian khususnya pendanaan itu dapat dari mana? Seperti itu. Tentang reward-rewardnya itu bagaimana? Dan khususnya anggaran sih Bu, banyak yang bertanya itu. Jumlah ibu-ibu dan balita yang mendapatkan reward-nya bagaimana Bu? Nah itu, bagaimana cara mengadakannya juga. Ya. Silakan Bu Eva. Ya. Terima kasih Ibu dan terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah dilemparkan ke saya. Untuk masalah wisuda posyandu maupun wisuda ASI eksklusif ini, tentunya pada tiap tahun otomatis masing-masing puskesmas itu untuk masing-masing program ada membuat rencana usulan kegiatan untuk tahun ke depannya. Jadi di sini kami rencana tersebut kami buat terlebih dahulu, terus kita berkonsultasi dengan kepala puskesmas maupun pengelola program BOK maupun JKN. Nah, kegiatan tersebut mau diusulkan melalui BOK ataupun JKN. Jadi penganggaran untuk sertifikatnya itu sendiri kita estimasi dulu untuk anak yang balita yang akan DO di tahun 2000 mendatang. Misalnya untuk tahun 2020 dari 2019 kita sudah mendata anak yang akan DO di tahun 2020, akan DO yang di tahun 2020. Jadi saya rasa kalau untuk anak yang lulus wisuda lulus posyandu ya, untuk pemberian sertifikat piagamnya itu saya rasa tidak terlalu banyak karena kita melihat juga untuk usia 24 sampai 59 bulan dalam 1 bulan terus sampai ke 1 tahun. Jadi dari situ kita lihat dulu untuk penganggaran sertifikatnya. Kemudian kita ajukan ke pengelola BOK maupun JKN. Jadi kita mengikuti untuk penganggarannya seperti itu. Namun kita tetap bekerja sama dengan lintas sektor. Jadi setiap ada kegiatan Lokmin Triwulan, itu kita mengundang pihak kecamatan maupun pihak desa. Di sana masing-masing program akan menampilkan permasalahan apa yang ada di program tersebut, terutama gizi. Nah, untuk wilayah puskesmas kami sendiri itu biasanya gizi capaian DPRS-nya itu tidak pernah mencapai target sesuai dengan SPM, yaitu 100%. Biasanya itu di bawah 70-an, bahkan ada posyandu yang mungkin hanya 40-an untuk tiap bulannya, itu capaian DPRS-nya. Makanya kami membuat inovasi tersebut untuk dengan tujuan motivasi buat ibu-ibu. Jadi yang diberikan sertifikatnya itu hanya anaknya saja, agar para ibu lebih bersemangat lagi untuk datang ke posyandu maupun memberikan ASI eksklusif. Nah, dari pertemuan Lokmin tersebut, pihak desa tentunya mereka mengetahui permasalahan yang ada di masing-masing desa tersebut. Jadi untuk sertifikat ASI eksklusif, sebelum saya usulkan ke pengelola BOK maupun JKN, saya juga pernah mengusulkan kerjasama sama pihak desa. Nah, ada satu desa yang mereka mau untuk mengeluarkan sertifikat tersebut bagi anak yang sudah lulus ASI eksklusif. Jadi
apapun permasalahan program kita, jangan lupa untuk tetap berkoordinasi dengan lintas sektor. Karena lintas sektor itu seperti Posyandu itu kalau kita telik itu adalah punyanya desa, bukan punyanya puskesmas. Karena Posyandu itu oleh rakyat, oleh masyarakat dan milik masyarakat dan oleh masyarakat gitu. Jadi apapun permasalahan tetap libatkan lintas sektor seperti itu. Sudah, Bu? Nah, terima kasih atas jawabannya. Cukup jelas ya tadi ya, jadi dari puskesmasnya membuat rancangan kerja, kemudian dilihat juga untuk tahun ke depan bagaimana datanya, kemudian diajukan ke pengadaannya dan juga ke BOK, seperti itu. Selain itu juga pentingnya lintas sektor, perlintas sektor, khususnya di sini bagian desa, untuk pelaksanaan wisuda Posyandu ini, dan tentunya program-program puskesmas lainnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Bu Indri, ini ada pertanyaan lagi. Bu Indri, apakah masih online? Iya, Kak. Ya, halo Bu Indri, ini ada yang bertanya, Bu. Ya. Ini dari Kalopiani yang tadi cerita soal keadaannya di sana, di Sumatera ya, Kak, ya. Sekalian boleh mungkin Bu Indri nanti sharing-sharing, mungkin Bu Indri punya kiat-kiat untuk meningkatkan target penimbangan balita itu bagaimana, Bu? Khususnya nanti kan di bulan Agustus akan ada penimbangan. Nah, selain itu juga ada pertanyaan, jika di desa belum tersedia atau rusak misalnya alat-alat untuk melakukan penimbangan, itu prosedurnya gimana ya? Kalau dari Ibu sendiri mungkin, dari Bu Indri, agar alat-alat itu tersedia. Dan mungkin nanti Bu Indri juga boleh sharing seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tips and tricksnya bagaimana meningkatkan target penimbangan balita. Ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Indri, silahkan. Ya, baik Kak, terima kasih banyak. Tadi saya lihat di chat juga banyak yang bilang ya, tenaga gizi di DKI banyak banget. Iya. Ya, saya luruskan dulu Bu, ini alhamdulillah banget proses mencapai 13 petugas ini juga nggak langsung, jadi butuh bertahun-tahun juga gitu. Jadi kebetulan pada tahun 2019 kemarin memang sudah full, ditambah lagi dari PNS-PNS baru yang kemarin baru lulus juga masuk lagi. Jadi memang full sudah 13. Jadi kenapa banyak? Karena memang jumlah di Duren Sawit sendiri ya, atau di DKI yang lainnya juga saya kurang paham. Tapi kalau di Duren Sawit ini jumlah balitanya memang banyak, ada sekitar 17.000 balita. Itu satu wilayah doang. Kayak gitu. Karena kan kalau di DKI banyak keluarga pendatang ya, datang, pulang, pergi, seperti itu tuh banyak banget. Jadi dulu petugas gizinya nggak sebanyak itu, minimal paling banyak tuh 4 atau 5. Nah, sekarang sudah banyak, itu karena ada keluhan-keluhan dari tenaga gizinya, didengar, jadi ditambah. Juga jumlah balita yang terus bertambah, jadi nggak memungkinkan untuk tenaganya segitu-segitu aja. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekali sudah didengar permintaan kita, jadi tinggal memaksimalkan aja kinerja kita, seperti itu. Jadi kalau gimana caranya petugas gizinya banyak, mungkin dari dinas bisa didengar juga ya. Tadi ada Ibu Leni ya, Ibu siapa ya? Mohon maaf Bu. Ibu Lisnawati. Ya, seperti itu. Itu kita udah minta dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi proses permintaan juga banyak dari Kesudin dulu ke dinas, baru deh direalisasikan kayak gitu. Tadi pertanyaan pertama tentang apa Kak? Mohon maaf saya lupa. Boleh diulang Kak? Boleh Kak, kiat-kiat meningkatkan target, khususnya misalnya untuk penimbangan balita seperti itu di wilayah Kakak. Iya, betul. Jadi sebelum pandemi ya. Kalau pandemi ini kan agak sulit. Jadi kalau kita ada beberapa cara tadi, kalau kita udah menemukan kesulitan, kita pakai metode PDCA terus.
PDCA, ketemu plan-nya, baru kita laksanakan action-nya. Jadi kiat-kiatnya yang pertama kita ada operasi timbang. Operasi timbang ini jadi balita-balita yang tidak datang ke posyandu, kita minta tolong oleh kader, kita datangin, kita timbang ke rumahnya. Operasi timbang itu menaikkan capaian banget. Jadi salah satu programnya seperti itu. Yang kedua, kita kerjasama untuk pemberian PMT di posyandu. Jadi pemberian PMT ini kan bekerja sama lintas sektor dari tingkat kelurahan. PMT-nya kita naikkan, kita rubah menunya, itu anak-anak juga semakin banyak yang nimbang. Kayak gitu. Kiatnya sebenarnya hanya itu aja, kita putar-putar aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa lagi kiat-kiatnya, baru segitu. Tapi itu udah bisa meningkatkan capaian kita. Seperti itu. Terus menu PMT-nya juga tiap tahun kita ganti. Kita buat beberapa, kita kasih ke pihak kelurahan memilih bersama dengan kader, sudah deal, baru itu direalisasikan menjadi PMT. Karena PMT dengan menu-menu yang bervariasi itu menambah daya tarik balita yang menimbang. Kayak gitu. Terus di posyandu kita suka kadang-kadang itu membuat penyuluhan kesehatan. Jadi bareng dengan bidan, bareng dengan perawat, bareng dengan dokter, itu semua kita bareng-bareng. Itu tujuannya tadi menarik minat ibu-ibu untuk menimbangkan anaknya ke posyandu. Kayak gitu. Terus kadang-kadang kita juga buat acara di tempat posyandu itu, kayak gitu sih. Seperti itu. Terus ada lagi, Kak? Ini ada satu nih, Kak. Saya lihat di chatbox itu, kan tadi Kakak sudah mengklarifikasi gitu ya istilahnya, mengklarifikasi jumlah petugas gizi yang cukup besar, cukup banyak itu ternyata jalannya panjang gitu menuju jumlah TPG yang banyak itu. Nah, kira-kira kalau di gimana ya? Mohon maaf, Kak, putus-putus, Kak. Halo, Kak. Jelas, ya, gimana? Kak? Ya, sudah jelas. Untuk jumlah TPG yang banyak itu kan tadi cukup panjang ya jalannya menuju ke sana gitu. Nah, kalau di sana itu pembagian tugasnya seperti apa untuk 13 orang itu? Oke. Jadi masing-masing kan di Duren Sawit ini memiliki 11 puskesmas kelurahan. Kelurahan memiliki 1 petugas gizi. Sama, jadi karena 1 juga kerjaannya banyak, SPM kita banyak, otomatis lebih fokus aja. Jadi cara pembagiannya 1 orang, 1 petugas gizi di puskesmas kelurahan, mengerjakan dalam gedung, luar gedung. Kayak gitu. Untuk di kecamatan ada 2, sama. Kita bagi tugas dalam gedung, luar gedung. Kayak gitu, Kak. Pembagian tugasnya seperti itu. Jadi kalau bisa tidak ada kelurahan yang tidak ada petugas gizinya. Jadi mengejar target 20 indikator dari SPM kita itu. Jadi karena cakupannya luas, SPM-nya juga cukup banyak, itu dibuat satu-satu ya. Betul. Iya. Gitu, Bu. Tadi juga meng-highlight. Bagaimana, Bu? Iya, Kak. Ya, jadi tadi bagaimana? Iya. Jadi memang semua kelurahan sudah ada petugas gizinya, jadi paling tidak ada tumpang tindih dari kerjaan gitu loh. Karena kan dulu-dulu sebelum kita masuk mencapai 13 itu, gizi dipegang oleh bidan, dipegang oleh perawat, seperti itu. Hasilnya tidak maksimal dan tidak mencapai SPM kita. Tapi setelah datang petugas gizinya, fokus, tidak ada tumpang tindih kerjaan, jadi bisa mencapai SPM kita. Seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Jadi tadi saya juga meng-highlight kembali yang disampaikan oleh Kak Indri tentang bagaimana cara meningkatkan target penimbangan, misalnya balita itu membuat variasi PTM-nya ya untuk balita. Di situ saya menangkap PMT ya, mohon maaf. Di situ saya menangkap bahwa peran ahli gizi itu sangat diperlukan ya, khususnya di bagian inovasi gitu. Jadi untuk meningkatkan baik ibu maupun anaknya data posyandu. Mungkin semoga nanti ketika bulan Agustus sudah
keadaan sudah mulai mereda, mungkin pelaksanaan dan pelayanan gizi juga sudah kembali normal, meskipun pasti tetap harus melihat situasi dan kondisi dan melakukan protokol kesehatan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, khusus dari supervisor kita, dari Mbak Jana. Untuk ketiga wakil peserta, untuk Bu Lisna, untuk Bu Eva, dan Bu Indri. Bu Lisna dan Bu Eva, apakah masih bisa mendengar suara saya? Nanti mungkin satu-satu bisa gantian menjawab ya. Pertama mungkin dari Bu Lisna. Jadi pertanyaan dari Mbak Jana, bagaimana proses pelaksanaan Posyandu Remaja saat sebelum pandemi? Kegiatannya apa saja? Kemudian apakah perencanaan atau pelaksanaan gizi ini sudah menggunakan asuhan gizi masyarakat gitu? Jika belum, apa yang dilakukan? Silakan, mungkin Ibu Lisna boleh menjawab. Terkait dengan proses asuhan gizi masyarakat, jadi untuk Dinas Kesehatan sendiri memang sudah melakukan itu terkait dengan pengkajian, diagnosis, kemudian intervensi dan monitoring evaluasi itu sudah berjalan. Jadi apalagi ini kami kan Kabupaten Lokus Stunting, jadi memang ada dari Kemendagri memang ada pemetaan khusus terkait dengan masalah-masalah stunting itu. Misalnya ini saya ambil contoh kasus. Jadi kami melakukan pengkajian berdasarkan data-data dari Puskesmas, laporan-laporan baik itu dari EPPGBM berdasarkan status gizinya ataukah mungkin dari lintas program yang terkait. Jadi untuk diagnosisnya juga kami melihat dari berbagai macam sektor, bukan cuma dari misalnya terkait gizi, apakah memang dari asupannya ataukah memang dari penyakitnya, karena terkait dengan kasus misalnya gizi buruk kan kebanyakan disertai dengan penyakit penyerta. Jadi kami juga melihat diagnosisnya. Kemudian untuk misalnya untuk stunting itu sendiri ataupun masalah gizi yang lain di EPPGBM itu kan ada yang namanya faktor determinan. Jadi faktor determinan di situ bisa juga dilihat apa saja yang terkait dengan masalah-masalah gizi ini, apakah memang sanitasinya ataukah memang ada riwayat penyakit atau lain sebagainya. Kemudian untuk intervensi kita lakukan sesuai dengan permasalahan yang ada, sesuai dengan karakteristik dari wilayah. Misalnya untuk daerah perkotaan kita sesuaikan juga, kita tidak samakan dengan yang daerah di pegunungan terkait dengan intervensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk monitoring evaluasi kami tetap melakukan, baik itu mungkin dalam bentuk pertemuan bulanan di tingkat kabupaten ataukah mungkin dengan kunjungan langsung ke puskesmas. Seperti itu mungkin, Mbak. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Jadi sudah melaksanakan ya, Bu ya? Iya. Sesuai dengan ini, Bu. Ini ada tambahan pertanyaan, Bu. Mungkin dari Ibu sebagai penanggung jawab program gizi ya, Bu ya, dari Dinkes. Iya. Dari Bu Anis ini pertanyaan. Nah, kalau misalnya nanti, Bu, ketika pelaksanaan bulan timbang nanti, masih ada wilayah puskesmas yang masih masuk zona merah dan belum diizinkan untuk pelaksanaan posyandu. Bahkan mungkin ada beberapa desa yang tidak mengizinkan juga untuk datang ke rumah gitu, Bu, untuk kunjungan ke rumah karena masih bahaya. Nah, itu bagaimana, Bu, kira-kira nih, menurut Ibu sebagai orang Dinkes gitu, Bu, istilahnya? Ya, tentunya itu menjadi kendala bersama kita ya, karena operasi timbang kan memang menjadi kebutuhan kita untuk menilai status gizinya. Itu kan operasi timbang tiap bulan Februari dan Agustus. Nah, kita juga tidak menjadi kesulitan kalau misalnya pada saat bulan timbang di misalnya bulan Agustus nanti kondisi kita masih seperti sekarang. Jadi mungkin kalaupun misalnya tidak diperbolehkan untuk kunjungan rumah, bisa mungkin misalnya ibu di rumah punya alat timbang, bisa
dengan menggunakan memandu ibunya melakukan penimbangan sendiri kepada anaknya, itu mungkin bisa menjadi solusi, ataukah mungkin terkait dengan kebijakan dari desanya, misalnya dari Pak Desa atau Pak Lurah, bagaimana kiat-kiatnya nanti kita akan bicarakan bagaimana solusi yang bisa didapatkan supaya operasi timbang ini berjalan lancar. Mungkin bisa seperti itu, Mbak. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Jadi tetap diperlukan peran dari desa ya Bu ya, sebagai lintas sektor Kerjasama ya. lintas sektor ya. Ya, kerjasama lintas sektor. Terima kasih Bu. Mungkin untuk Bu Eva, Ibu, halo Bu Eva, masih menyambungkah? Saya mohon izin mengulang pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah di wilayah Ibu sudah melakukan PAGT masyarakat seperti itu? Jika belum, bagaimana program atau intervensi gizi yang dilakukan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, nih pandangan Ibu gitu sebagai tenaga gizi yang mungkin nanti bulan Agustus akan melakukan penimbangan. Jika misalnya ada masih wilayah merah, zona merah seperti itu. Nah, dari Ibu sendiri apakah sudah ada plan gitu, sudah ada rencana untuk penimbangan nanti jika situasi dan kondisinya masih berbahaya seperti itu. Terima kasih Ibu, silahkan. Terima kasih. Untuk Ibu mohon maaf suaranya kecil. ya, Suaranya kecil. sudah Bu? Masih kecil. Masih kecil. Nah, Sudah? coba. Nah, sudah. Untuk pelaksanaan PAGT, alhamdulillah untuk di puskesmas kami sudah melaksanakannya. Ibu mohon seperti maaf yang masih ya, kecil. Boleh didekatkan lagi, Bu? Lebih iya, didekatkan lagi sudah, mikrofonnya. sudah Bu? Sudah? Kalau di saya masih kecil, mungkin Bapak Ibu lain atau takutnya ya? saya sinyalnya kurang. Apakah suara Bu Eva terdengar jelas? Ya Bu? Sudah? Iya, sudah Bu, lumayan Bu. Ya. Untuk pelaksanaan PAGT di puskesmas kami, alhamdulillah kami sudah melaksanakannya. Hampir sama sih yang dijelaskan sama Ibu Lisna dan Ibu Indri. Asuhan gizi itu hampir-hampir mirip dengan PDCA yang kita terapkan untuk puskesmas yang sudah terakreditasi. Jadi kita setiap bulan kami mengumpulkan para bidan desa untuk melakukan dokmin bulanan. Itu kita menampung semua permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing desa. Terus kita langsung membuat PDCA-nya, dibahas bersama desa. Poin-poinnya itu hampir sama yang dijelaskan sama Ibu Linsa. Kita menentukan asesmen, diagnosis, pengkajian kita terhadap permasalahan yang kita jumpai di puskesmas kita. Nah, untuk yang rencana penimbangan di bulan Agustus, jika masih kita berada di zona merah, kalau kami di sini mengikuti surat edaran tergantung dari pihak kabupaten. Kalau seandainya ada surat edaran dari bupatinya, dari kabupatennya untuk menunda pelaksanaan posyandu, otomatis dari pihak Dinkes sendiri tidak memperbolehkan kami melaksanakan posyandu tersebut. Jadi itu terjadi di kami pada bulan April. Bulan April kami tidak melaksanakan posyandu. Namun pelaksanaan imunisasi tetap dilaksanakan dengan kunjungan rumah dan membawa timbangan digital untuk timbangan baby scale ya, untuk penimbangan bayi. Namun kalau untuk penimbangan balita mungkin bisa kita dapatkan dari kunjungan pada saat di Pasienkes. Seperti itu. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva atas penjelasannya. Mungkin boleh lanjut ke Bu Indri untuk pertanyaan yang sama. Masih perlu saya sampaikan lagi ke Bu atau masih ingat? Nggak usah Bu. Siap. Baik, mungkin saya jawab untuk proses posyandu remaja dulu kali ya Bu. Oh iya boleh. Ya, jadi memang kami ada posyandu remaja 1 dan pertama di DKI. Prosesnya sebenarnya ini dari awal banget kita bentuk itu banyak kendala.
Jadi saya sampaikan sedikit bagaimana situasinya aja ya. Jadi posyandu remaja ini kita buka setiap hari Sabtu Minggu, minggu keempat, nggak setiap bulan, 1 bulan sekali. Ini kita masih berprosesnya pada saat sebelum pandemi. Pada saat pandemi ini belum beroperasi lagi karena memang tadi PSBB dan kebijakan-kebijakannya tidak bisa kita. Jadi kemarin pada saat sebelum pandemi kita rutin melaksanakan posyandu remaja. Jadi setiap hari Sabtu Minggu keempat kita buka posyandu remaja. Lalu jamnya sore biasanya karena cenderungnya anak-anak remaja di wilayah Durensawit beraktivitas di malam hari karena kan pagi ada kerja, kadang-kadang ada yang pergi dengan keluarga, me time seperti itu kan. Jadi kita buka malam. Lalu prosesnya sama 5 meja juga, ada penyuluhan juga, macam penyuluhan juga ada. Terus ada konseling atau konselor sebaya. Jadi mereka semua yang mengerjakan, kader-kadernya adalah kader-kader remaja di sana. Mereka semua yang melakukan kegiatan 5 meja itu. Sampai terakhir ada penyuluhan pun atau konseling pun itu dilakukan oleh konselor sebaya. Jadi kita dari pihak puskesmas hanya mendampingi aja. Seperti itu, Bu. Lalu kegiatannya macam-macam, selain ada penyuluhan, konseling, ada pemberian tablet tambah darah remaja putri. Jadi remaja putri di sana nggak kalah cepat kita tetap berikan tablet tambah darah seperti itu. Lalu, ya, halo Kak? Kak, ya. Ya, lalu tadi ada pertanyaan rencana penimbangan ya atau posyandu. Pada saat nanti Agustus sudah mulai, kalau memang surat edaran dari dinas ini sudah sampai ke kita dan memang memperbolehkan kami melakukan buka posyandu, ya seperti yang tadi saya informasikan, plan kami tetap buka posyandu, jumlah jam buka posyandunya ditambah, lalu jumlah balitanya yang dibatasi. Jadi dalam 1 bulan bisa buka posyandu itu banyak. Seperti itu. Terus kalau tentang PAGT masyarakat. PAGT ya. PAGT masyarakat sama sih seperti narasumber lainnya. Kita sudah melaksanakan, kemarin kita tentang ASE eksklusif, dari awal sampai monitoring evaluasi, sama seperti itu, Bu. Sudah mulai dikerjakan lagi, mudah-mudahan selesai pandemi ini kita bisa melaksanakan lagi. Seperti itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Indri. Jadi kurang lebih dari Bu Eva dan Bu Indri sebagai TP, petugas tenaga gizi, sama ya, itu menunggu surat edaran untuk Iya, betul. Penimbangan selanjutnya seperti apa. Nah, untuk Bapak dan Ibu, silahkan boleh mengisi link absen, sudah mulai bisa mengisi di bit.ly/absensi_1 mungkin bisa diperhatikan huruf besar, kecil besar hurufnya. Sudah di-share juga di chat box. Boleh mulai mengisi link absensi sambil mendengarkan penjelasan dan sharing-sharing bisa sambil absen. Nah, untuk Bapak dan Ibu lagi, Ibu yang lain apakah mau sharing-sharing lagi? Mungkin kita sudah mulai memasuki akhir sesi, ada 1 orang yang mau sharing lagi, menutup bagaimana cerita di puskesmas Bapak Ibu, atau mungkin di Dinkes, di rumah sakit, mungkin di tempat bekerjanya. Ini Bu Endah Purwaningsih, raise hands, Ibu. Halo Bu Endah, apakah mendengarkan, apakah suara saya terdengar? Ibu mau sharing-sharing kah? Halo Bu Endah. Kak Isfi. Halo, iya. Siapa? Assalamualaikum. Ya? Saya Indah dari Kota Depok. Oh iya, silakan Kak Indah. Boleh perkenalan dari puskesmas mana atau instansinya di mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rozalina dari Puskesmas Sawangan Kota Depok. Sekedar sharing aja,
eh kalau tadi sedikit menanggapi siapa yang tadi yang menanyakan pengadaan ini ya Kak, pengadaan Pengadaan alat timbang, alat antropometri antropometri ya. di Posyandu. Kalau di Kota Depok sih Kak, untuk pengadaan sudah dilimpahkan ke anggaran kelurahan. Terus kalau untuk kegiatan kegiatan Posyandu, alhamdulillah pada bulan Juli ini sudah diperbolehkan oleh gugus gugus percepatan, sudah diperbolehkan mulai tanggal 2 Juli kemarin. Hanya untuk protokol kesehatannya juga harus dijaga, dan kalau dari puskesmas saya sendiri untuk posyandunya hanya penimbangan, itu pun kita buat 2 cara, Kak. Jadi kalau ada beberapa posyandu yang rencana bergerak dengan keliling, keliling gitu ya, kader-kadernya. Kemudian ada juga posyandu yang bersepakat untuk mengadakan posyandu namun per RT. Jadi wilayah kecil ya Bu ya? Ya, jadi lebih kecil lagi kan untuk mengurangi resiko kerumunan itu. Kemudian untuk imunisasinya masih tetap di puskesmas, dan itu hanya itu aja sih kalau untuk posyandu. Jadi, nah untuk penimbangan, untuk pengukuran, kalau kemarin kan dari Dinas Kesehatan belum ada informasi apakah pengukuran BPB sudah diperbolehkan atau belum. Nah, untuk sekarang ini sih baru penimbangan aja. Kalau pengukuran khusus untuk yang kelihatannya ini balitanya kok kelihatan kurus ya gitu. Ya beresiko kurus atau pendek gitu. Ini baru mereka nanti menyampaikan ke saya, ke TPG, kader menyampaikan ke TPG untuk ditindaklanjuti. Itu nanti kalau sudah demikian, biasanya saya dan kader mengunjungi rumah anak tersebut. Itu aja sih, Kak. Iya. Sharing dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Indah atas sharingnya. Jadi, kalau dari tempat Bu Indah sudah ada edaran ya, dipersilahkan untuk melakukan penimbangan, tetapi dengan melakukan protokol-protokol tertentu seperti tadi lingkupnya kecil RT gitu untuk mengurangi kerumunan. Mungkin untuk Bapak dan Ibu lainnya, jika memang situasi dan kondisinya sudah memungkinkan, bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Oke. Nah, sudah kita selesai foto-foto dan juga sharing-sharing yang sangat menarik ya. Ada banyak sekali informasi baru bagi saya khususnya. Bagaimana kondisi di lapang seperti apa, kemudian di bagian Dinkes sebagai pemangku kebijakan seperti itu. Khususnya di saat pandemi COVID kali ini, saya mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti ini. Ditunggu jadwal ngoreksi 2 dengan tema dan topik yang berbeda yang tidak kalah seru juga tentunya. Jangan lupa ada deadline tugas 3 besok. Mungkin yang belum mengerjakan, semangat Bapak dan Ibu semua, semangat juga untuk terus mengikuti pelatihan ini. Akhir kalimat, saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan, Liv. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Jangan lupa absen, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Tenang. Sudah boleh Liv ya. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Izin keluar, mau maghrib. Boleh keluar, silahkan.
Terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas.